Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang investasi pasar modal. Uh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis analisa di pasar modal atau kiblat analisa yang bisa kita pelajari untuk memahami fluktuasi, untuk memahami naik turunnya harga saham. Sebelum itu, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Agar meraih keuntungan di pasar modal, maka memang kita harus menganalisa banyak hal. Karena faktor dari kenaikan dan penurunan saham itu juga sangat banyak. Oleh sebab itu kita harus belajar banyak analisa. Nah, ini beberapa analisa ini sangat populer, ya, kiblat daripada orang-orang yang belajar di pasar modal. Yang pertama, analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Yaitu alat untuk menganalisa kesehatan perusahaan. Dasarnya apa? Laporan keuangan, sehingga nantinya diketahui bahwasanya perusahaan ini bagus atau tidak, sehat atau tidak, murah atau mahal. Itu fungsi analisa fundamental, dan ini analisa yang kami sangat sarankan untuk bisa dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, apa objek analisa fundamental itu? Ini sangat banyak. Ada laporan keuangan, ada rasio laporan keuangan, ada prospek industri, ada persaingan industri, ada faktor makro dan mikro, yang semuanya ini memang menjadi satu dalam analisa fundamental tersebut. Ya, jadi kalau nanti Anda bisa ikuti video-video kami akan membahas detail analisa fundamental itu seperti apa. Yang berikutnya, analisa teknikal. Teknikal itu analisa dari sisi kebiasaan pergerakan harga saham yang digambarkan dengan grafik. Nah, jadi analisa teknikal itu cara membaca grafik. Dasarnya grafik itu adalah psikologi pasar ketika menghadapi sebuah harga saham. Nah, jadi di analisa teknikal ini masalahnya adalah jenisnya cukup banyak, ya. Ada stochastic oscillator, ada Bollinger Band, macam-macam, sangat banyak sekali. Ya, Anda tinggal pilih aja mana yang mau dipelajari, pilih salah satu, salah dua, salah tiga, silahkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, Anda tanpa mengetahui analisa fundamental, Anda bisa mengestimasi, sekali lagi estimasi, bukan memastikan, bahwasanya harga saham ini akan naik, harga saham ini akan turun, seperti itu. Ini luar biasa, ya, ilmu yang cukup menarik menurut saya. Jadi Anda tinggal milih mau mempelajari ini atau fundamental, silahkan. Jadi yang dipelajari itu seperti ini biasanya, gitu, bacanya itu seperti itu. Kalau harga saham sudah memasuki pola seperti ini, maka akan turun. Nah, gitu. Biasanya kalau sudah di bawah seperti ini, maka akan naik. Nah, karena ada kebiasaan harga yang seperti itu, maka kita ikuti polanya. Sederhananya seperti itu. Jadi dengan cara demikian Anda akan mendapatkan keuntungan yang durasi waktunya lebih pendek. Jadi kalau fundamental biasanya misalkan 6 bulan baru untung, teknikal bisa jadi 1 minggu juga udah untung. Tapi sekali lagi, semakin besar keuntungan, semakin besar juga risiko. Bisa jadi kita membaca ini salah, bisa jadi menciptakan psikologi baru di pasar, jadi kita belum bisa membaca, bisa jadi seperti itu. Yang berikutnya yaitu fungsi analisa teknikal. Nah, mendeteksi tren atau pola harga saham yang sedang terjadi. Ini akan naik ini, jadi seperti itu. Membantu memberikan sinyal kita kapan mau beli, kita kapan mau jual. Nah, itu menarik kan? Saya yakin banyak orang yang lebih tertarik dengan analisa teknikal karena memang bisa ngasih sinyal-sinyal gitu. Yang berikutnya, ini teknik yang ketiga, analisa yang akhir-akhir ini menurut kami banyak yang mulai menyukai, yaitu bandarmologi. Dari kata-katanya aja sudah terlihat, ya, bahwasanya menganggap bahwa di pasar modal itu ada bandar yang mana bisa mengatur harga, memiliki dana besar, sehingga kita hanya melakukan cara mengikuti pola mereka. Mereka masuk di satu saham, kita masuk. Mereka keluar di satu saham, mereka keluar, seperti itu. Nah, di antara yang dipelajari dalam analisa bandarmologi itu membaca bid dan offer. Ya,
Jadi ketika itu tuh bid over saham itu dipelajari. Wah, ada yang bid besar nggak, ada yang over sangat besar nggak. Kemudian yang berikutnya broker summary, dipelajari. Ini ada broker dominan nggak, seperti itu. Ada broker yang mulai akumulasi atau enggak. Kemudian juga transaksi juga kita pelajari. Ada biasanya kalau di iPod itu ada namanya down detail ya. Terus ada apa di Stockbit itu ada yang berjalan itu ya, apa namanya, transaksi yang ketika itu berjalan. Itu juga bisa kita pelajari untuk sebagai analisa bandarmologi. Nanti lebih jelasnya kita buat video khusus. Nah, rumus bandarmologi itu seperti ini. Mengikuti arus dana besar, maka akan bisa menghasilkan keuntungan. Karena dana besar masuk, harga akan naik. Dana besar keluar, harga akan turun. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, yang berikutnya, analisa yang berikutnya adalah volume transaksi. Memang ada yang mengatakan volume transaksi ini juga masuk di bandarmologi, tapi kalau kami merasa ini ada satu keahlian khusus ya. Keahlian khusus yang menurut kami sangat bisa dibaca untuk memahami pola pasar. Jadi volume transaksi ini penting. Nah, bisa dilihat dari tabel ini nih. Ini volume ini. Banyak atau enggak, sedikit atau enggak. Oh, ini lagi rame nih. Tapi harganya enggak naik nih. Berarti lagi ada yang akumulasi gitu-gitulah. Nah, nanti akan naik nih suatu waktu nih. Nunggu kapan nih gitu. Nah, jadi menurut kami memang ada 3 ya yang sangat populer, fundamental, teknikal, bandarmologi. Tapi menurut kami harus dilengkapi dengan yaitu volume ini. Analisa volume transaksi. Jadi seperti itu, maka Anda tinggal pilih aja mau milih yang mana yang Anda pelajari dengan lebih mendalam. Tapi saran kami lebih baik Anda pelajari semuanya, karena semakin Anda luas wawasannya tentang analisa pasar modal, maka Anda bisa membaca kapan saham itu akan turun, kapan saham itu akan naik, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Semoga saham Anda hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.